wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiko Ferdinand Saputra. Saya berasal dari Universitas Terbuka Batam dengan NIM 0489579771. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai praktik tugas 1 mata kuliah basis data. Hormat saya kepada Bapak Mardianto selaku tutor dalam mata kuliah basis data dan seluruh rekan-rekan yang menonton video ini. Dalam praktik ini, saya akan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dalam kasus penyewaan mobil pada Tono Rental sebagai berikut. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811-23123-123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berdasarkan kasus tugas 1 di atas, seperti yang telah saya pelajari pada BMP MSIM 206, yaitu modul basis data, dalam modul 2 mengenai tahapan pembuatan ERD adalah sebagai berikut. Tahapan pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk tahap pertama, kita perlu memahami kalimat dari kasus tugas 1 untuk menemukan entitas dan mengidentifikasi seluruh entiti dari kasus tugas 1 di atas. Dapat diidentifikasi bahwa adanya 4 entitas, yaitu rental mobil, customer, dan formulir. Penerapannya dalam EED Graph Editor pada tahap 1 adalah sebagai berikut. Dalam EED, kita harus memilih palet entity relationship terlebih dahulu untuk dapat menemukan menu-menu yang ada dalam gambar. Kemudian, untuk membuat entity, kita cukup drag and drop. Kemudian, untuk menamai entity, kita cukup mengklik 2 kali, lalu kita namakan. Nah, seperti itu. Dan untuk entity pada kasus tersebut ada rental mobil, customer, dan formulir, yaitu 4 entity. Kemudian, pada tahap kedua, kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Pada tahap kedua, kita menentukan atribut dari entity yang teridentifikasi pada tahap pertama. Dalam kasus tersebut, tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci, sehingga dapat ditentukan melalui penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus di atas, atribut ditentukan untuk entity yang teridentifikasi adalah sebagai berikut. Rental mobil memiliki atribut nomor NPWP, nama rental, alamat rental, dan nomor telepon. Kemudian, mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil,
harga sewa. Customer memiliki atribut nomor KTP, nama customer, nomor telepon, alamat customer. Formulir memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Untuk tahap kedua ini, penerapannya dalam YED Graph Editor adalah sebagai berikut. Pada tahap kedua, setelah kita menentukan entity atau entitas yang teridentifikasi, kita juga harus menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity. Atribut-atribut tersebut biasa ditandai dengan lingkaran yang kita bisa pilih pada palet entity relationship, yaitu atribut dengan cara drag and drop. Lalu untuk garisnya kita menggunakan unspecified dengan cara drag and drop ke atribut, lalu kita hubungkan ke entity seperti itu. Dan ini adalah hasil dari tahap kedua, di mana rental mobil memiliki atribut nomor NPWP, nama rental, alamat rental, nomor telepon. Mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Kemudian customer memiliki atribut nomor KTP, nama customer, nomor telepon, alamat customer. Dan formulir memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Dan jangan lupakan pada gambar di atas, pada gambar berikut, primary key-nya itu rental mobil adalah nomor NPWP, mobil adalah kode mobil, customer adalah nomor KTP, dan formulir adalah nomor sewa. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Maaf, saya typo. Atau foreign key. Setelah didapatkan entity dan atribut, pada tahapan ketiga kita melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Untuk memudahkan saya dalam menentukan relasi adalah dengan membuat matriks relasi agar entitas antar entitas seperti berikut. Rental mobil memiliki relasi dengan mobil. Memiliki, relasinya adalah memiliki. Kemudian formulir rental mobil diberikan data formulir. Mobil dimiliki rental mobil. Mobil disewa customer. Customer menyewa mobil. Customer mengisi formulir. Formulir memberikan data kepada rental mobil. Formulir diisi customer. Penerapannya dalam YED Graph Editor pada tahap ketiga adalah sebagai berikut. Berikut adalah tambahan dari tahap kedua ya. Tahap kedua kita sudah menentukan entitas dan atributnya. Kemudian tahap ketiga kita perlu mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada. Jadi kita menggunakan yang namanya relationship di dalam entity relationship. Cukup seperti entity dan juga atribut, kita cukup drag and drop the object.
Dan kita namai dengan double klik, kita juga bisa menamakan. Inilah hasil dari rental mobil memiliki hubungan relasi memiliki mobil, mobil memiliki hubungan relasi menyewa customer atau mobil disewa customer atau customer menyewa mobil, customer mengisi formulir atau formulir diisi customer, rental mobil memberikan data berupa formulir memberikan data rental mobil atau rental mobil diberikan data oleh formulir. Kemudian yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Pada tahap keempat yang harus dilakukan adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil yang diidentifikasi relasi yang mengacu pada tabel matris relasi tahap ketiga. Lalu, setelah itu diperlukan untuk menambahkan derajat kardinalitas dengan memahami kasus antar entiti, apakah entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk menentukan derajat kardinalitas, diperlukan ringkasan dari kasus tugas 1 seperti berikut. A. Sebuah rental mobil memiliki banyak mobil. B. Banyak mobil disewa, banyak customer. C. Banyak customer mengisi banyak formulir. Dan D. Banyak formulir memberikan data ke sebuah rental mobil. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Rental mobil dengan mobil adalah 1:n atau 1 ke banyak, dan mobil dengan customer adalah M/N atau banyak ke banyak. Customer dengan formulir adalah M/N atau banyak ke banyak. Formulir dengan rental mobil adalah N/1 atau banyak ke 1. Dari hasil analisis tersebut, dapat kita terapkan dalam IID Graph Editor sebagai berikut. Setelah kita menentukan entitas, atribut, dan relasi, selanjutnya kita melakukan menentukan derajat relasi pada setiap himpunan. Jadi, yang A adalah rental mobil dengan mobil adalah 1 ke banyak. Jadi, rental mobil ini adalah sebuah, makanya dia 1, menggunakan simbol 1. Menggunakan simbol garis 1. Kemudian, sebuah rental mobil memiliki banyak mobil. Jadi kita menggunakan garis yang menandakan bahwa hal itu adalah banyak. Kemudian, banyak mobil disewakan ke banyak customer. Kita menggunakan 2 garis banyak di mobil dan customer, di hubungan relasi mobil dan customer ini. Kemudian kita lanjut ke customer. Banyak customer, karena menggunakan garis ini maka banyak customer mengisi banyak formulir karena menggunakan garis banyak juga. Garis yang menghubungkan derajat kardinalitas, derajat relasi. Kemudian kita lanjut ke formulir. Banyak formulir memberikan data ke sebuah rental mobil. Jadi
Jadi di sini banyak formulir memberikan data ke sebuah rental mobil, ataupun bisa dilakukan sebaliknya, sebuah rental mobil diberikan banyak data oleh formulir. Oke, sampai sini kita akan lanjut. Nah, dari hasil penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram yang ini, cara membacanya adalah rental mobil dengan mobil dapat dibaca sebuah rental mobil memiliki banyak mobil, karena sebuah garis ini menandakan satu, memiliki banyak, garis ini menandakan banyak mobil. Kemudian mobil dengan customer dapat dibaca banyak mobil disewa banyak customer. Banyak mobil disewa banyak customer. Kemudian customer dengan formulir banyak customer mengisi banyak formulir. Kemudian hubungan antar formulir dengan rental mobil, banyak formulir memberikan data pada sebuah rental mobil. Kita akan lanjut ke tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Tahap kelima adalah tahap terakhir di mana himpunan entitas dan himpunan relasi dilengkapi dengan atribut-atribut deskriptif dengan aturan. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut akan berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD yang disempurnakan seperti penerapannya pada YED Graph Editor adalah sebagai berikut. Dalam tahap 4 ini, kita bisa melihat bahwa ada dua aspek yang jika relasi setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka ada dua yang kita ambil, yaitu banyak mobil, banyak customer, dan banyak customer, banyak formulir. Mari kita lihat bagaimana. Kita fokus ke mobil dan juga customer terlebih dahulu. Jika banyak ke banyak, maka akan menghasilkan sebuah entiti baru. Sorry teman-teman. Jadi dalam hal ini sebuah mobil disewa menjadi satu entiti baru bernama mobil customer dengan atribut adalah primary key dari mobil dan juga customer, yaitu kode mobil dan juga nomor KTP. Jadi sebuah mobil disewa banyak mobil customer. Jadi kalau dalam penerapannya di dunia nyata, mungkin ini berupa data untuk peminjaman. Data peminjaman karena di sini terdapat kode mobilnya dan nomor KTP. Kemudian dari mobil customer ini akan banyak mobil customer
yang disewa oleh customer. Atau sebuah customer, seseorang customer menyewa banyak mobil customer. Jadi dalam hal customer ini mungkin catatan penyewaan bagi seorang customer di Tono Rental. Jadi terdapat kode mobil dan nomor KTP si customernya. Kemudian untuk yang kedua, karena tadi banyak customer mengisi banyak formulir, maka kita jadikan sebuah entity baru menjadi customer formulir. Di sini seorang customer mengisi customer formulir yang atributnya adalah primary key dari customer dan juga formulir, yaitu nomor sewa dan nomor KTP. Nomor sewa dan nomor KTP. Selanjutnya, kemudian customer formulir, banyak customer formulir diisi atau berisi sebuah formulir. Jadi, sebuah formulir diisi banyak customer formulir. Dalam hal di sini, mungkin penerapannya pada dunia nyata ini adalah sebuah data dalam bentuk formulir. Jadi dalam formulir itu terdapat nomor sewa dan juga nomor KTP. Jadi mudah untuk menentukan customernya dan juga nomor sewanya atau formulirnya. Menentukan entity customer dan formulirnya. Jadi hasil praktek tugas 1 kali ini adalah sebuah rental mobil dengan atribut nomor NPWP, nama rental, alamat rental, dan nomor telepon memiliki banyak mobil dengan atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Kemudian sebuah mobil disewa banyak mobil customer dengan atribut kode mobil dan nomor KTP. Kemudian banyak customer, kemudian banyak mobil customer disewakan customer, atau seorang customer menyewa banyak mobil customer. Dalam hal ini customer memiliki atribut nomor KTP, nama customer, nomor telepon, dan juga alamat customer. Kemudian seorang customer mengisi banyak customer formulir. Dalam hal ini customer formulir berisi atribut nomor KTP dan juga nomor sewa. Atau banyak customer formulir diisi atau sebuah formulir diisi banyak customer formulir. Kemudian customer formulir ini karena dia banyak diisi oleh sebuah formulir. Banyak formulir memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, denda. Jadi banyak formulir memberikan data pada sebuah rental mobil. Jadi ini adalah hasil praktek dari tugas 1, dan penerapan ini memungkinkan kita mempelajari IRD lebih dalam dan juga membuka wawasan baru mengenai
penerapan realitas ke dalam IRD. Saya mohon maaf jika masih banyak pengucapan dalam istilah-istilah IRD yang saya sebutkan menimbulkan kesalahan, dan cara yang saya lakukan dalam membuat diagram serta penjelasan-penjelasan yang saya lakukan dirasa kurang. Mungkin dapat ditanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.